Halo teman-teman semuanya, welcome to Quick Guide. Salam kenal, nama saya Felix, selaku Security Consultant Fortinet Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang Quick Configuration, bagaimana kita dapat mengirimkan notifikasi FortiGate melalui Telegram maupun Microsoft Teams. Di sini nanti kita akan melakukan konfigurasi terhadap 3 komponen. Yang pertama adalah Telegram, yang kedua adalah Microsoft Teams, dan yang ketiga adalah FortiGate. Untuk di sisi Telegram sendiri, hal yang perlu kita lakukan pertama adalah tentunya membuat bot di sisi Telegram. Kemudian kita juga perlu mencari ID dari grup Telegram di mana notifikasi tersebut akan dikirimkan. Dan yang terakhir adalah kita perlu melakukan join terhadap bot yang sudah kita buat ke dalam grup tersebut. Untuk di sisi Microsoft Teams, kita cukup membuat webhook di dalam channel, di mana channel tersebut notifikasi akan dikirimkan. Kemudian untuk di sisi FortiGate, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan definisi terhadap event-event apa saja yang menyebabkan trigger bagi FortiGate untuk mengirimkan notifikasi. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita harus membuat webhook untuk Telegram maupun Microsoft Teams. Dan yang terakhir adalah kita perlu melakukan stitch terhadap event-event yang sudah kita definisikan ke webhook yang sudah kita buat. Kemudian untuk cara dari membuat bot Telegram sendiri, yang pertama tentunya kita harus masuk ke dalam chatroom botfather. Kemudian kita bisa mengetikkan komen /newbot. Kemudian nanti kita akan diminta untuk mengisikan username dari bot yang ingin kita buat. Setelah itu secara otomatis botfather atau Telegram akan mengenerate token API, di mana token API ini harus kita simpan karena akan kita gunakan sebagai parameter di FortiGate. Nanti di sini teman-teman mohon menyimpannya dalam format api.telegram.org/bot kemudian nomor token /send message. Kemudian untuk mendapatkan grup ID dari Telegram sendiri caranya cukup bermacam-macam. Namun di sini cara yang saya lakukan adalah dengan melakukan join terhadap raw data bot ke dalam grup demo FortiNotif. Kemudian saya cukup mention bot tersebut, maka secara otomatis bot tersebut akan menampilkan raw data. Di sini saya cukup mencari ID dari grup tersebut, di mana ID tersebut akan saya gunakan sebagai parameter juga di sisi FortiGate. Kemudian untuk Microsoft Teams sendiri, caranya cukup simpel. Jadi kita cukup perlu masuk ke dalam channel yang ingin kita kirimkan notifikasi. Kemudian kita masuk menu setting, kemudian kita pilih menu konektor. Di situ nanti kita akan memilih menu incoming webhook. Kemudian kita cukup klik configure, nanti kita akan diminta untuk memasukkan nama dari webhook tersebut. Nanti secara otomatis Microsoft Teams akan mengenerasikan URL, di mana URL ini perlu kita simpan karena nanti akan kita gunakan juga sebagai parameter di sisi FortiGate. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam FortiGate. Kemudian kita bisa masuk ke menu Security Fabric, kemudian masuk menu Automation. Di sini nanti kita akan menemukan 3 menu, yaitu Stage, Trigger, dan Action. Kemudian kita bisa masuk ke menu Trigger terlebih dahulu. Seperti yang saya sudah jelaskan, menu ini berfungsi untuk kita mendefinisikan event-event apa saja yang menyebabkan FortiGate nanti akan mengirimkan notifikasi. Saya akan berikan contoh. Yang pertama adalah saya pilih dulu FortiOS Event Log. Kemudian event yang saya highlight adalah ketika admin sudah berhasil login. Kemudian saya kirimkan dan saya perlu memberikan nama. Oke, kemudian saya ingin membuat contoh yang kedua, di mana ketika user admin tersebut nanti akan melakukan perubahan, akan dimonitor oleh FortiGate dan akan memberikan notifikasi. Setelah itu, kita bisa masuk ke menu Action untuk mendefinisikan webhook ke dalam Telegram maupun Microsoft Teams. Apabila kita create new, sebenarnya apabila kita lihat by native, Microsoft Teams sudah disupport oleh FortiGate. Jadi, kita cukup mengisikan nama, kemudian URL dari Microsoft Teams. Kemudian kita bisa klik OK. Kemudian sedikit berbeda dengan
Telegram, kita perlu melakukan custom webhook untuk dapat terkoneksi ke Telegram. Jadi nanti di sini kita bisa pilih menu webhook. Jadi di sini teman-teman ada beberapa parameter yang perlu disesuaikan seperti namanya, kemudian untuk dari webhook dibutuhkan URL, kemudian protokolnya, metodenya apakah post atau get, kemudian untuk HTTP body dan HTTP header. Apabila semuanya nanti sudah diisi, nanti teman-teman bisa cukup klik OK. Oke, di sini saya sudah membuat contoh untuk Microsoft Teams maupun Telegram. Di sini apabila teman-teman lihat ada dua contoh yang ada kode masking dan tidak ada kode masking. Di sini saya membuat perbedaan karena ada beberapa data yang bersifat privacy. Jadi untuk itu saya mengubahnya dalam bentuk masking. Oke, kita cek dulu untuk di sisi Microsoft Teams. Bila teman-teman lihat di sini, saya sebenarnya hanya mengkopikan dari webhook yang di-generate oleh Microsoft Teams di channel teman-teman. Nanti setelah itu, teman-teman tidak perlu melakukan modifikasi apapun di sisi lain, cukup klik OK. Kemudian untuk di sisi Telegram, nanti saya akan pisahkan menjadi dua, yaitu ketika atribut berubah maupun ketika admin sukses melakukan login. Mengapa seperti itu? Jadi apabila kita lihat, di sini sebenarnya kalau dari sisi URL sama, jadi di sini adalah API token yang saya sudah minta ke teman-teman untuk menyimpannya dalam format api.telegram.org, bot, dan sebagainya. Nanti tinggal teman-teman copy saja ke sini. Kemudian untuk metodenya teman-teman bisa pakai post. Kemudian untuk body di sini adalah JSON. Mengapa seperti itu? Karena di HTTP header-nya saya sudah define bahwa content tag-nya adalah application JSON. Slash JSON. Kemudian di sini nanti ada beberapa parameter yang perlu diisi. Yang pertama adalah chat ID, di mana ini adalah ID grup dari grup Telegram teman-teman. Kemudian teks di sini adalah isi notifikasi yang ingin dikirimkan ke dalam Telegram. Di sini saya mendefinisikan bahwa apabila untuk admin login, ada dua parameter yang saya kirimkan, yaitu adalah nama dari user tersebut yang sedang mencoba melakukan login ke dalam FortiGate. Yang kedua adalah message-nya, seperti apa event-nya yang akan ditampilkan. Kemudian di sini teman-teman secara opsional bisa menambahkan dua parameter ini, yaitu parse mode dan disable web page preview. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Kemudian perbedaannya apa apabila dengan login dan atribut change? Apabila kita lihat di sini, untuk URL-nya juga sama, untuk yang lainnya sama, cuma di sini saya menambahkan satu parameter di dalam teks. Di sini yaitu adalah detail. Apa fungsinya? Jadi di sini ketika saya mendapatkan notifikasi bahwa admin melakukan perubahan yang akan ditampilkan di sini, saya ingin menampilkan lebih detail perubahan apa yang dilakukan oleh admin tersebut. Jadi saya menambahkan satu parameter. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bisa melihat lebih detail seperti ini. CFG ATTR ini mungkin teman-teman bertanya ini berasal dari mana ya? Jadi teman-teman bisa juga merefer dari dokumen FortiOS log message reference. Nanti teman-teman bisa melihat parameter-parameter apa saja yang bisa ditampilkan. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja, semisal teman-teman akan menampilkan parameter log destination IP, teman-teman bisa menggunakan parameter ini dan sebagainya. Kemudian apabila sudah selesai, teman-teman bisa klik OK. Oke, sebelum itu ada satu menu lagi yang cukup membantu. Di sini apabila teman-teman lihat, di sini ada action parameter yang sudah di list oleh FortiGate untuk membantu teman-teman dalam membuat filtering. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja apabila teman-teman ingin mengenerate semua log, maka teman-teman cukup memasukkan komen ini, yang berarti bahwa semua log akan ditampilkan. Kemudian apabila teman-teman merasa bahwa semua log tersebut terlalu banyak atau perlu melakukan modifikasi, maka teman-teman dapat membuat dengan lebih detail, misal log.sourceIP. Seperti itu contohnya. Kemudian teman-teman bisa klik OK apabila sudah selesai. Langkah terakhir adalah teman-teman perlu membuat stage dari trigger dan action yang teman-teman sudah buat tadi. Saya akan buat contoh.
ketika login sukses. Itu sebagai trigger, maka actionnya adalah teman-teman bisa mengirimkan ke Microsoft Teams. Kemudian apabila teman-teman lihat di sini, sebenarnya kita bisa membuat action kedua. Sebagai contoh, seperti ini, Telegram, login successful, apply. Dan teman-teman juga secara opsional bisa membuat delay dari action pertama ke action 2, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Di sini juga teman-teman bisa membuat apakah action tersebut akan dilakukan sequential atau paralel. Di sini saya akan coba contoh membuat dengan paralel. Oke, kita perlu mengisikan nama. Oke, kita save. Kemudian yang kedua adalah ketika ada atribut berubah. Kita bisa pilih parameternya, kita apply, kita isi actionnya. Yang pertama juga kirim ke Microsoft Teams. Yang kedua, kita bisa menggunakan Telegram. Saya ubah juga dalam mode paralel. Klik OK, kita pastikan kembali apakah trigger action sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, nanti kita bisa melakukan testing. Di sini saya akan mencoba dalam mode incognito untuk melakukan login. Oke, di sisi kanan saya ini ada handphone untuk melakukan testing. Saya akan masukkan username admin saya. Oke, di sini kita lihat bahwa Telegram dan Teams notifikasinya sudah masuk. Oke. Setelah itu, apabila kita ingin melakukan perubahan, semisal saya ingin melakukan perubahan di menu sistem, kemudian saya masuk menu setting, semisal admin mengubah dari GMT plus 7 ke Bangkok menjadi GMT plus 3 ke Istanbul, apabila klik apply. Oke, setting sudah ter-apply. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, maka Telegram notifikasinya juga sudah masuk dan juga untuk di Teams juga sudah masuk. Oke, apabila kita lihat di sisi Teams kita bisa lihat bahwa notifikasinya terlihat, bisa kita baca di sini dari IP sekian user admin melakukan perubahan di FortiGate IS01 yang semula adalah GMT plus 7 Bangkok menuju ke GMT plus 3 Istanbul. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan gambaran lebih detail apa saja perubahan yang terjadi di sisi FortiGate. Semoga quick configuration ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengimplementasikan produk Fortinet dalam lingkungan IT organisasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Fortinet untuk bisa mendapatkan informasi up-to-date dari series Quick Guide. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang tertera di description YouTube. Terima kasih telah menyaksikan quick configuration ini. Saya Felix, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.